Suasana di dalam mobil terasa hangat tetapi juga aneh bagi Yu Zhen. Ia duduk di kursi belakang. Diapit oleh kakek tua keluarga Seng dan kepala pelayan Xia yang sejak tadi sibuk menghubungi berbagai pihak. Di luar jendela, kota tampak bergerak seperti biasa, namun di dalam hatinya semuanya terasa tidak nyata. Sejak kecil ia terbiasa hidup sederhana, bahkan bisa dibilang miskin, bekerja paruh waktu di toko teh susu demi biaya hidup, namun sekarang orang-orang ini berbicara tentang rumah sakit kerajaan, dokter spesialis terbaik, bahkan pesawat yang siap membeli makanan dari negara manapun hanya demi memenuhi keinginannya. Ia menggenggam tangannya sendiri dengan pelan, seolah ingin memastikan bahwa semua ini benar-benar terjadi dan bukan mimpi. Kakek Seng bersandar di kursinya sambil memandang Yu Zhen dengan penuh perhatian. Wajahnya yang penuh keriput memancarkan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Ia menghela napas panjang lalu tertawa kecil. Baginya, keberadaan gadis ini seperti hadiah dari langit. Selama puluhan tahun keluarga Seng dipenuhi oleh pria-pria yang hanya pandai menghamburkan uang, berkelahi, atau bermain-main tanpa arah, sementara prestasi akademik hampir tidak pernah terdengar. Ketika ia mendengar bahwa Yu Zhen diterima di Huaxia College sebagai mahasiswa pascasarjana terbaik, hatinya langsung berbunga-bunga. Ia bahkan merasa bahwa keluarga Seng akhirnya memiliki harapan baru. Kepala pelayan Xia yang duduk di kursi depan menoleh sambil memegang ponselnya. Suaranya tenang tetapi tegas. Ia baru saja menghubungi rumah sakit terbesar di kota itu dan memastikan bahwa dokter spesialis kandungan terbaik akan siap menyambut mereka. Semua ruangan VIP telah disiapkan. Bahkan tim medis khusus sudah dipanggil untuk berjaga. Kakek Seng mengangguk puas mendengar laporan itu, lalu menoleh kembali kepada Yu Zhen dengan senyum lebar. Yu Zhen sebenarnya ingin menolak semua perlakuan berlebihan ini, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia tahu bahwa semua perhatian ini diberikan karena mereka mengira dirinya sedang mengandung anak keluarga Seng. Pikiran itu membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Ia memalingkan wajah ke arah jendela, berusaha menenangkan diri. Rahasia yang ia simpan terasa semakin berat setiap detik. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sakit besar yang berdiri megah dengan bangunan putih berkilau. Begitu mereka turun, para dokter dan perawat sudah berjajar di pintu masuk. Kepala rumah sakit sendiri berdiri di depan, menyambut mereka dengan sikap hormat yang luar biasa. Pemandangan itu membuat Yu Zhen merasa semakin canggung. Ia tidak pernah menjadi pusat perhatian seperti ini sebelumnya. Kakek Seng tertawa keras melihat ekspresi gugupnya. Ia menepuk bahu Yu Zhen dengan lembut dan berkata bahwa ia tidak perlu merasa tertekan, karena mulai sekarang ia adalah bagian dari keluarga Seng. Kata-kata itu terdengar hangat, tetapi justru membuat hati Yu Zhen semakin berat. Ia mengangguk pelan, mencoba tersenyum. Di dalam rumah sakit, mereka dibawa ke ruang pemeriksaan khusus yang luas dan elegan. Peralatan medis terlihat sangat canggih, jauh berbeda dari klinik kecil yang biasa ia kunjungi. Dokter wanita paruh baya yang menjadi spesialis kandungan terbaik di kota itu menyambut mereka dengan ramah. Ia berbicara dengan nada profesional, menjelaskan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan lengkap untuk memastikan kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Ketika semua orang mulai sibuk mempersiapkan pemeriksaan, Yu Zhen merasakan keringat dingin di telapak tangannya. Ia tahu bahwa jika pemeriksaan ini benar-benar dilakukan, semuanya akan terbongkar. Tidak ada bayi di dalam perutnya. Tidak ada kehamilan seperti yang mereka yakini. Detik-detik terasa sangat panjang. Ia berdiri di tengah ruangan sambil menatap peralatan medis yang berkilauan di bawah lampu putih. Kepalanya terasa kosong. Ia ingin melarikan diri, tetapi kaki-kakinya seakan terpaku di lantai. Tepat saat dokter hendak memulai pemeriksaan, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Seng
Jingting masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tenang seperti biasa, tetapi matanya menatap lurus ke arah Yu Zhen. Semua orang langsung berdiri menghormatinya. Namun Seng Jingting tidak memperhatikan mereka. Ia hanya berjalan mendekati Yu Zhen, lalu berdiri tepat di depannya. Tatapan mereka bertemu. Yu Zhen merasa seolah semua rahasia di dalam hatinya sedang dibaca oleh pria itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Kemudian Seng Jingting menoleh kepada dokter dan berkata dengan suara datar bahwa pemeriksaan hari ini tidak perlu dilakukan. Ruangan langsung dipenuhi kebingungan. Dokter dan para staf saling memandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan kakek Seng terlihat terkejut. Kepala pelayan Xia juga mengerutkan kening. Namun Seng Jingting tetap tenang. Ia hanya memegang tangan Yu Zhen dengan lembut, lalu berkata bahwa ia telah memikirkan semuanya dengan matang. Ia tidak ingin Yu Zhen merasa tertekan oleh pemeriksaan yang terlalu dini. Yang terpenting sekarang adalah membuatnya merasa nyaman. Yu Zhen menatapnya dengan mata yang sedikit membesar. Ia tidak tahu apakah pria itu benar percaya pada alasan itu, atau apakah ia sebenarnya sudah mengetahui kebenaran yang ia sembunyikan. Di balik ketenangan wajah Seng Jingting, ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sesuatu yang membuat jantungnya kembali berdebar dengan kuat. Yu Zhen masih berdiri di tempatnya ketika Seng Jingting menggenggam tangannya dengan tenang, seolah-olah keputusan yang baru saja ia ucapkan adalah sesuatu yang sangat wajar. Para dokter yang sudah bersiap dengan peralatan medis saling berpandangan dengan bingung. Sementara kepala rumah sakit mencoba menutupi kecanggungan dengan senyum profesional. Kakek Seng mengerutkan alisnya sebentar, namun kemudian tertawa kecil dan melambaikan tangannya dengan santai, mengatakan bahwa jika cucunya sudah memutuskan begitu, maka tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Ruangan yang sebelumnya penuh ketegangan perlahan menjadi lebih santai, tetapi di dalam hati Yu Zhen justru muncul gelombang kegelisahan yang semakin besar. Seng Jingting tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menuntun Yu Zhen keluar dari ruang pemeriksaan dengan langkah yang tidak tergesa. Koridor rumah sakit yang panjang terasa sunyi. Di antara langkah kaki mereka, beberapa staf medis masih menundukkan kepala hormat ketika mereka lewat. Tetapi Seng Jingting tidak memperhatikan siapapun. Tatapannya lurus ke depan, seolah pikirannya sedang sibuk memikirkan sesuatu yang jauh lebih penting. Yu Zhen berjalan di sampingnya dengan jantung yang berdetak cepat. Tangan pria itu masih menggenggam tangannya, hangat dan kuat. Ia tidak tahu apakah harus merasa lega karena pemeriksaan dibatalkan, atau justru semakin takut karena sikap Seng Jingting yang terlalu tenang. Rasanya seperti berjalan di atas es tipis yang bisa pecah kapan saja. Ketika mereka keluar dari rumah sakit, mobil sudah menunggu di depan. Kakek Seng masih berbicara dengan kepala rumah sakit di belakang, sementara kepala pelayan Xia sibuk mengatur beberapa hal melalui telepon. Seng Jingting membuka pintu mobil untuk Yu Zhen dan mempersilahkannya masuk. Setelah pintu tertutup dan mobil mulai bergerak, suasana di dalam kendaraan itu menjadi hening. Beberapa menit berlalu tanpa ada percakapan. Yu Zhen akhirnya tidak tahan dengan keheningan itu. Ia menundukkan kepala dan menggigit bibirnya pelan. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Apakah Seng Jingting sebenarnya sudah tahu bahwa ia tidak hamil? Apakah pria itu hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya? Namun Seng Jingting tiba-tiba berkata dengan nada santai, seolah sedang membicarakan hal biasa. Ia mengatakan bahwa rumah sakit memang terlalu berlebihan dan tidak cocok untuk pemeriksaan pertama. Ia lebih memilih dokter pribadi keluarga Seng yang sudah dipercaya selama puluhan tahun. Dokter itu akan datang langsung ke rumah agar Yu Zhen tidak perlu merasa canggung. Kata-kata itu membuat tubuh Yu Zhen sedikit kaku. Ia mencoba tersenyum tipis, tetapi pikirannya semakin kacau. Jika dokter keluarga datang ke rumah,
bukankah itu berarti pemeriksaan tetap akan dilakukan? Mobil terus melaju menuju kediaman keluarga Seng yang megah. Ketika mereka tiba di halaman besar rumah itu, matahari sudah mulai condong ke barat. Para pelayan yang berdiri di depan pintu menyambut mereka dengan penuh hormat. Kakek Seng yang turun dari mobil di belakang mereka terlihat sangat bersemangat. Ia bahkan sudah memerintahkan dapur untuk menyiapkan makanan khusus yang cocok bagi wanita hamil. Yu Zhen hanya bisa mengikuti mereka masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan. Setiap sudut rumah itu terasa terlalu besar dan terlalu mewah baginya. Lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya lembut, karpet tebal menutupi lantai, dan lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Semua kemewahan itu membuatnya merasa seperti orang luar yang tidak seharusnya berada di tempat ini. Ketika mereka sampai di ruang tamu utama, kakek Seng segera duduk di kursi besar dan mulai berbicara panjang lebar tentang masa depan keluarga mereka. Ia membayangkan seorang anak kecil yang cerdas dan sehat berlari di halaman rumah itu. Ia bahkan mulai membicarakan sekolah terbaik yang akan dipilih untuk cicitnya kelak. Kata-kata penuh harapan itu membuat Yu Zhen semakin sulit bernapas. Seng Jingting berdiri di dekat jendela sambil mendengarkan dengan tenang. Wajahnya tetap tidak menunjukkan emosi yang jelas. Sesekali ia melirik Yu Zhen yang duduk dengan gelisah di sofa. Beberapa saat kemudian kepala pelayan Xia masuk dan melaporkan bahwa dokter keluarga akan tiba dalam waktu 2 jam. Mendengar itu, kakek Seng mengangguk puas. Ia berkata bahwa pemeriksaan malam ini akan memastikan semuanya baik-baik saja. Yu Zhen merasa darahnya seperti membeku. 2 jam, itu berarti waktunya semakin sedikit. Ia mencoba menenangkan diri dan berkata bahwa dirinya sedikit lelah, lalu meminta izin untuk kembali ke kamar. Kakek Seng langsung menyetujuinya dengan penuh perhatian. Ia bahkan menyuruh pelayan menyiapkan susu hangat dan buah segar di kamar. Yu Zhen berjalan menaiki tangga besar menuju lantai atas dengan langkah yang terasa berat. Ketika ia akhirnya masuk ke kamar dan pintu tertutup, tubuhnya langsung bersandar ke pintu. Napasnya menjadi cepat dan tidak teratur. Kamar itu sunyi. Ia memejamkan mata sambil menekan dadanya sendiri. 2 jam lagi semuanya mungkin akan terbongkar. Ia mencoba berpikir keras mencari jalan keluar, tetapi kepalanya terasa kosong. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menghindari pemeriksaan dokter keluarga. Di tengah kepanikan itu, pintu kamar tiba-tiba diketuk pelan. Yu Zhen membuka mata dengan terkejut. Beberapa detik kemudian pintu terbuka perlahan. Seng Jingting berdiri di depan pintu, menatapnya dengan tenang. Ia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Ruangan kembali hening. Seng Jingting berjalan mendekat, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. Tatapannya lembut tetapi juga dalam, seolah mencoba membaca seluruh isi hatinya. Kemudian dengan suara pelan ia berkata bahwa sejak tadi Yu Zhen terlihat sangat gelisah. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Pertanyaan sederhana itu membuat jantung Yu Zhen berdetak semakin keras, seolah rahasia yang ia sembunyikan sudah berada tepat di ujung bibirnya. Yu Zhen berdiri terpaku di depan pintu, jari-jarinya tanpa sadar menggenggam ujung bajunya sendiri. Tatapan Seng Jingting begitu tenang, namun justru ketenangan itulah yang membuat dadanya terasa semakin sesak, seolah-olah pria itu tidak hanya melihat wajahnya, tetapi juga bisa menembus seluruh pikirannya yang kacau. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Yu Zhen mencoba membuka mulutnya, tetapi kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa berat dan tidak keluar. Seng Jingting tidak memaksanya menjawab. Ia hanya berjalan perlahan menuju sofa di dekat jendela dan duduk dengan santai, seperti seseorang yang memiliki waktu sangat banyak. Cahaya sore yang masuk dari jendela besar menyinari wajahnya, membuat garis wajahnya terlihat lebih tegas. Ia bersandar sedikit, lalu menatap Yu Zhen lagi dengan ekspresi yang sulit ditebak.
Yu Zhen akhirnya berjalan pelan ke tengah kamar. Ia menundukkan kepala, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat rumit. Suasana kamar begitu sunyi sampai suara detak jam di dinding terdengar jelas. Ia tahu bahwa pria di depannya sedang menunggu jawabannya. Namun justru karena itu, ia semakin tidak tahu harus berkata apa. Beberapa saat kemudian Seng Jingting tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekat hingga hanya berjarak 1 langkah darinya. Yu Zhen bisa merasakan napasnya sendiri menjadi semakin cepat. Pria itu menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas pelan. Ia berkata dengan suara rendah bahwa sejak awal ia tahu Yu Zhen bukan tipe orang yang pandai berbohong. Kata-kata itu membuat tubuh Yu Zhen sedikit gemetar. Seng Jingting melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. Ia mengatakan bahwa sejak malam, ketika Yu Zhen pertama kali mengatakan dirinya hamil, ekspresi wajahnya sudah terlihat aneh. Ia juga menyebutkan bahwa ketika dokter akan memeriksa tadi di rumah sakit, Yu Zhen terlihat begitu panik sampai hampir tidak bisa menyembunyikannya. Yu Zhen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya membesar, penuh keterkejutan. Seng Jingting menatapnya tanpa berkedip. Ia kemudian berkata bahwa sebenarnya ia sudah lama menduga ada sesuatu yang tidak beres. Ruangan itu tiba-tiba terasa semakin sunyi. Yu Zhen merasakan tenggorokannya kering. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya hampir tidak keluar. Seng Jingting justru tersenyum tipis, seolah apa yang sedang mereka bicarakan bukanlah sesuatu yang serius. Ia mengatakan bahwa jika seseorang benar-benar hamil, reaksi mereka biasanya berbeda. Ia telah melihat banyak contoh di keluarganya. Namun Yu Zhen terlihat seperti seseorang yang sedang membawa rahasia besar, bukan seseorang yang sedang menantikan bayi. Kata-kata itu seperti palu yang memukul langsung ke jantung Yu Zhen. Ia merasa semua kekuatan di tubuhnya menghilang. Bahunya sedikit terkulai. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak lagi mencoba menyangkal apapun. Seng Jingting memperhatikannya dengan seksama. Beberapa detik kemudian Yu Zhen akhirnya berbicara dengan suara yang sangat pelan. Ia mengatakan bahwa dirinya memang berbohong. Kata-kata itu keluar seperti sesuatu yang telah lama terpendam. Ia menundukkan kepala dan menutup matanya sebentar, seolah mengumpulkan keberanian yang tersisa. Ia menjelaskan bahwa pada saat itu ia tidak punya pilihan lain. Semua orang di keluarga Yu memaksanya menikah demi kepentingan mereka. Satu-satunya cara untuk keluar dari situasi itu adalah membuat alasan yang cukup kuat agar keluarga Seng tidak membatalkan pernikahan. Suara Yu Zhen mulai bergetar ketika ia mengingat semua tekanan yang dialaminya. Ia berkata bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menipu keluarga Seng. Ia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah itu ia berencana mencari cara untuk menjelaskan semuanya, tetapi keadaan terus berubah dan membuatnya semakin sulit mengatakan kebenaran. Kamar itu kembali dipenuhi keheningan setelah pengakuannya selesai. Yu Zhen tidak berani mengangkat kepala. Ia sudah membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Pernikahan mereka bisa saja langsung dibatalkan. Keluarga Seng mungkin akan marah besar karena merasa ditipu. Namun yang terjadi justru sesuatu yang tidak ia duga. Seng Jingting tidak terlihat marah sama sekali. Ia berdiri di tempatnya beberapa detik, lalu tertawa kecil. Tawa itu bukan tawa mengejek, melainkan tawa ringan seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang menarik. Yu Zhen perlahan mengangkat kepalanya dengan bingung. Seng Jingting menatapnya dengan mata yang tenang. Ia berkata bahwa jika memang tujuannya hanya untuk menyelamatkan diri, maka alasan itu sebenarnya cukup masuk akal. Kata-kata itu membuat Yu Zhen semakin tidak mengerti. Pria itu kemudian berjalan ke arah jendela dan memandang keluar beberapa saat sebelum kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa keluarga Seng tidak pernah benar-benar peduli apakah ia menikah karena cinta atau karena alasan lain. Bagi mereka, pernikahan hanyalah bagian dari kesepakatan keluarga.
Namun berbeda dengannya. Ia berkata bahwa sejak awal ia sudah merasa Yu Zhen adalah orang yang menarik. Yu Zhen terdiam, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Seng Jingting kemudian menoleh kembali kepadanya. Tatapannya kali ini jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Ia berkata bahwa jika Yu Zhen memang tidak hamil, maka itu hanya berarti satu hal. Mereka punya lebih banyak waktu. Yu Zhen mengerutkan kening, masih belum memahami maksudnya. Seng Jingting berjalan mendekat lagi dan berhenti tepat di depannya. Dengan nada santai, seolah sedang membicarakan rencana sederhana, ia mengatakan bahwa jika keluarga mereka sudah percaya Yu Zhen hamil, maka tidak ada alasan untuk terburu-buru membongkar kebenaran. Ia bahkan berkata bahwa mungkin akan lebih mudah jika mereka benar-benar membuat berita itu menjadi kenyataan suatu hari nanti. Kata-kata itu membuat wajah Yu Zhen langsung memerah. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia menatap pria di depannya dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa tidak percaya. Namun Seng Jingting hanya tersenyum tipis, seolah usul yang baru saja ia katakan adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Yu Zhen berdiri membeku di tempatnya ketika kata-kata itu jatuh dengan ringan dari bibir Seng Jingting. Wajahnya yang sudah memerah semakin panas, seolah darah mengalir deras ke pipinya. Ia tidak tahu apakah harus merasa malu, bingung, atau justru panik. Bagi Seng Jingting, ucapan itu terdengar santai, tetapi bagi Yu Zhen, kalimat itu seperti batu yang dilempar ke dalam danau tenang, menciptakan gelombang besar yang mengguncang seluruh pikirannya. Ia menatap pria itu tanpa berkedip, mencoba mencari tanda bahwa Seng Jingting hanya sedang bercanda. Namun ekspresi di wajahnya tetap sama, tenang dan sedikit serius, seperti seseorang yang memang sudah memikirkan semuanya dengan matang. Yu Zhen akhirnya memalingkan wajahnya dengan cepat. Ia berjalan beberapa langkah, menjauh, lalu berdiri di dekat meja sambil menundukkan kepala. Jantungnya masih berdetak, begitu keras hingga ia merasa Seng Jingting pasti bisa mendengarnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang aneh. Seng Jingting tidak mendekatinya lagi. Ia hanya berdiri di tempatnya, memperhatikan Yu Zhen dengan sabar. Sikapnya tidak terlihat memaksa, tetapi kehadirannya saja sudah cukup membuat suasana terasa penuh tekanan. Akhirnya Yu Zhen berkata dengan suara yang sedikit terbata bahwa hal seperti itu tidak bisa dibicarakan dengan santai. Ia mengatakan bahwa mereka bahkan belum benar-benar mengenal satu sama lain. Pernikahan mereka sendiri terjadi terlalu tiba-tiba. Semua orang di sekitar mereka hanya melihat hasil akhirnya tanpa mengetahui kekacauan yang sebenarnya terjadi di baliknya. Seng Jingting mendengarkan tanpa menyela. Ketika Yu Zhen selesai berbicara, ia hanya mengangguk pelan. Ia kemudian berkata bahwa ia tidak sedang memaksanya melakukan apapun. Ia hanya mengatakan kemungkinan yang ada. Jika Yu Zhen merasa belum siap, maka mereka bisa menunggu. Ia bahkan berkata bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat panjang bagi seseorang yang sudah memutuskan untuk menikah. Kata-kata itu membuat Yu Zhen sedikit terkejut. Ia perlahan menoleh kembali. Tatapannya bertemu dengan mata Seng Jingting yang terlihat tenang tetapi serius. Pria itu berkata bahwa sejak hari mereka menikah, ia sudah menganggap Yu Zhen sebagai istrinya, bukan hanya dalam nama, tetapi juga dalam hidupnya. Karena itu ia tidak melihat alasan untuk terburu-buru atau memaksa sesuatu terjadi. Ucapan itu membuat hati Yu Zhen bergetar sedikit. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria seperti Seng Jingting akan berbicara dengan cara seperti ini. Di matanya, pria itu selalu terlihat dingin dan rasional, seseorang yang terbiasa mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Namun sekarang sikapnya terasa berbeda. Yu Zhen menundukkan kepala lagi, tetapi kali ini bukan karena takut. Ia hanya merasa sedikit bingung dengan perasaan yang tiba-tiba muncul di dalam dadanya. Di luar kamar, suara langkah pelayan terdengar samar di koridor. Rumah besar itu tetap sibuk. Seperti biasa,
Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di dalam kamar ini sebuah rahasia besar baru saja diungkapkan. Seng Jingting akhirnya berjalan menuju pintu. Ia berhenti sejenak sebelum keluar. Dengan nada santai ia berkata bahwa dokter keluarga akan tetap datang malam ini, tetapi ia akan mengurus semuanya. Tidak akan ada pemeriksaan yang membuat Yu Zhen kesulitan. Yu Zhen menatap punggungnya dengan kaget. Ia ingin bertanya bagaimana cara Seng Jingting melakukannya, tetapi kata-kata itu tidak sempat keluar. Seng Jingting sudah membuka pintu. Sebelum benar-benar keluar, ia menoleh sedikit dan berkata bahwa mulai sekarang Yu Zhen tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara melindungi dirinya sendiri. Ia berkata bahwa itu sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai suami. Setelah mengatakan itu, ia meninggalkan kamar. Pintu tertutup dengan pelan, meninggalkan Yu Zhen sendirian di dalam ruangan yang tiba-tiba terasa sangat sunyi. Ia berdiri di tempat yang sama cukup lama. Perasaan di dalam hatinya bercampur antara lega, bingung, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu di lantai bawah, Seng Jingting berjalan melewati ruang tamu dengan langkah tenang. Kepala pelayan Xia segera menghampirinya dan melaporkan bahwa dokter keluarga sudah dalam perjalanan. Seng Jingting hanya mengangguk singkat. Ia kemudian berkata dengan suara datar bahwa rencana pemeriksaan harus diubah. Kepala pelayan Xia sedikit terkejut, tetapi tidak bertanya banyak. Ia sudah terbiasa dengan keputusan tuannya yang sering kali sulit ditebak. Seng Jingting berkata bahwa dokter hanya perlu melakukan pemeriksaan ringan yang tidak menyentuh hal-hal sensitif. Sisanya bisa ditunda beberapa minggu. Kepala pelayan Xia langsung memahami maksudnya. Ia mengangguk hormat dan segera pergi mengatur semuanya. Seng Jingting berdiri sendirian di ruang tamu setelah itu. Ia menatap tangga yang mengarah ke lantai atas, tempat Yu Zhen berada. Di wajahnya muncul senyum tipis yang hampir tidak terlihat. Bagi orang lain, mungkin pernikahan ini hanyalah sebuah kecelakaan atau kesepakatan keluarga. Namun bagi Seng Jingting, semuanya baru saja menjadi jauh lebih menarik. Malam turun perlahan di atas kediaman keluarga Seng, lampu-lampu taman menyala satu per satu, memantulkan cahaya lembut pada kolam dan pepohonan yang tertata rapi. Di dalam rumah besar itu, para pelayan bergerak dengan tenang, menyiapkan makan malam dan berbagai keperluan sesuai perintah kepala pelayan Xia. Dokter keluarga akhirnya tiba, seorang pria paruh baya dengan sikap profesional yang sudah lama melayani keluarga Seng. Ia disambut langsung oleh kepala pelayan Xia di ruang tamu, lalu dijelaskan dengan singkat mengenai perubahan rencana pemeriksaan. Dokter itu hanya mengangguk memahami, karena ia tahu dalam keluarga besar seperti Seng, keputusan tuan muda selalu memiliki alasan yang tidak perlu dipertanyakan. Beberapa menit kemudian Yu Zhen dipanggil turun dengan sopan. Ia berjalan menuruni tangga, perlahan, mengenakan gaun rumah sederhana yang baru saja disiapkan pelayan. Meskipun rumah itu penuh dengan orang, suasananya terasa aneh baginya. Ia masih memikirkan percakapan dengan Seng Jingting di kamar tadi. Kata-kata pria itu terus berputar di kepalanya, membuat hatinya terasa tidak tenang sekaligus sedikit hangat. Di ruang tamu, dokter melakukan pemeriksaan sederhana seperti yang telah diatur. Ia hanya memeriksa tekanan darah, denyut nadi, dan beberapa pertanyaan umum tentang kondisi tubuh. Semua berlangsung sangat singkat, jauh dari pemeriksaan menyeluruh yang seharusnya dilakukan pada wanita hamil. Yu Zhen menyadari bahwa Seng Jingting benar-benar telah mengatur semuanya. Kakek Seng duduk di kursi besar sambil memperhatikan dengan serius, tetapi setelah mendengar dokter mengatakan bahwa kondisi Yu Zhen terlihat baik dan ia hanya perlu banyak istirahat, wajahnya langsung cerah. Ia tertawa puas dan mengatakan bahwa keluarga Seng memang beruntung memiliki menantu yang kuat. Yu Zhen hanya bisa tersenyum kecil sambil menundukkan kepala. Setelah dokter pergi, makan malam segera disajikan di ruang makan besar.
Meja panjang, dipenuhi berbagai hidangan yang terlihat sangat mewah. Kepala pelayan Xia menjelaskan bahwa semua makanan telah dipilih khusus agar aman untuk wanita hamil. Bahkan bahannya didatangkan dari tempat terbaik. Yu Zhen duduk di kursinya dengan sedikit canggung. Ia belum pernah melihat begitu banyak makanan hanya untuk satu kali makan. Seng Jingting duduk di sebelahnya dengan sikap tenang seperti biasa. Sesekali ia mengambilkan makanan untuk Yu Zhen tanpa banyak bicara. Tindakan kecil itu membuat beberapa pelayan saling bertukar pandangan dengan diam-diam. Mereka jarang melihat tuan muda mereka memperhatikan seseorang dengan cara seperti itu. Kakek Seng yang duduk di ujung meja terlihat sangat bahagia. Ia terus berbicara tentang masa depan, tentang cicit yang akan lahir, tentang bagaimana keluarga Seng akan menjadi lebih hidup dengan kehadiran anak kecil. Yu Zhen hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Namun setiap kali kakek Seng menyebut kata bayi, hatinya terasa sedikit tertekan. Seng Jingting seolah menyadari perubahan kecil di wajahnya. Tanpa mengatakan apa-apa, ia menaruh semangkuk sup hangat di depan Yu Zhen dan berkata dengan nada tenang bahwa ia harus makan lebih banyak. Yu Zhen menatapnya sebentar sebelum akhirnya menurut. Makan malam berlangsung cukup lama, tetapi suasananya surprisingly hangat. Kakek Seng akhirnya tertawa puas dan mengatakan bahwa ia bisa tidur nyenyak malam ini karena semua hal berjalan baik. Setelah itu ia kembali ke sayap rumahnya untuk beristirahat. Rumah besar itu perlahan menjadi lebih tenang. Yu Zhen berdiri dari kursinya dan berjalan keluar ke taman belakang untuk mencari udara segar. Malam terasa sejuk, dan angin lembut menggerakkan dedaunan di sekitar kolam. Ia berdiri di tepi kolam sambil menatap pantulan lampu di air. Semua yang terjadi hari ini terasa seperti mimpi yang terlalu cepat. Tiba-tiba langkah kaki terdengar di belakangnya. Yu Zhen tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Seng Jingting berdiri beberapa langkah di belakangnya. Beberapa detik mereka hanya berdiri dalam diam, menikmati ketenangan malam. Akhirnya Seng Jingting berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Ia berkata bahwa hari ini pasti sangat melelahkan bagi Yu Zhen. Yu Zhen tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Ia kemudian berkata dengan jujur bahwa ia masih belum terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Seng Jingting memandang kolam di depan mereka sebelum menjawab bahwa tidak ada yang harus dibiasakan dengan cepat. Ia mengatakan bahwa rumah ini sekarang juga rumah Yu Zhen. Jadi ia bisa menyesuaikan diri dengan cara apapun yang ia inginkan. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi Yu Zhen terasa sangat berarti. Beberapa saat kemudian Seng Jingting berkata bahwa besok ia akan pergi ke perusahaan. Tetapi jika Yu Zhen ingin kembali bekerja di toko teh susu, ia tidak akan melarangnya. Yu Zhen menoleh dengan sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pria itu benar-benar mengizinkannya kembali menjalani kehidupan biasa. Seng Jingting hanya berkata bahwa selama Yu Zhen merasa nyaman, itu sudah cukup. Angin malam bertiup lembut di sekitar mereka. Yu Zhen memandang wajah pria di sampingnya yang terlihat tenang di bawah cahaya lampu taman. Perasaan di dalam hatinya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit. Sementara itu, jauh di sisi lain kota, di sebuah rumah besar keluarga Yu, suasana sangat berbeda. Ruang tamu keluarga Yu dipenuhi ketegangan. Ayah Yu berjalan mondar-mandir dengan wajah gelap setelah kejadian memalukan di pesta kelulusan tadi. Ibunya duduk di sofa dengan ekspresi pucat, sementara Yu Suewei berdiri di sudut ruangan dengan mata yang masih merah. Semua orang di kota sekarang sudah tahu kebenaran yang memalukan itu. Reputasi keluarga Yu hancur dalam satu malam. Ayah Yu akhirnya menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara marah bahwa semua ini terjadi karena Yu Zhen. Ia mengatakan bahwa gadis itu tidak hanya mempermalukan keluarga mereka, tetapi juga menghancurkan rencana besar yang telah mereka susun selama bertahun-tahun. Yu Suewei menggigit bibirnya dengan kuat. Di dalam hatinya muncul kebencian yang semakin dalam. Ia tidak pernah menyangka bahwa Yu Zhen,
yang dulu ia anggap sebagai gadis desa yang mudah diinjak, bisa membalikkan keadaan seperti itu. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Di matanya muncul cahaya dingin. Ia berkata dengan suara pelan tetapi penuh tekad bahwa semua ini belum berakhir. Yu Zhen mungkin telah meninggalkan keluarga Yu. Namun suatu hari nanti, ia akan membuatnya menyesal telah kembali ke kota ini. Malam semakin larut ketika Yu Zhen akhirnya kembali ke kamar. Lampu-lampu di koridor rumah keluarga Seng menyala redup, menciptakan suasana tenang yang berbeda dari hiruk-pikuk yang ia alami sepanjang hari. Ia berjalan pelan melewati lorong panjang itu, pikirannya masih dipenuhi berbagai peristiwa yang terjadi sejak pagi hingga sekarang. Dari pesta keluarga, Yu yang penuh penghinaan, pengakuan pahit di depan semua orang, hingga pengakuannya kepada Seng Jingting tentang kebohongan kehamilan. Semua terasa begitu cepat, seolah hidupnya berubah arah dalam satu hari. Ketika ia masuk ke kamar, ruangan itu sudah disiapkan dengan rapi. Di meja samping tempat tidur ada segelas susu hangat dan beberapa potong buah yang sudah dipotong kecil. Para pelayan jelas mengikuti perintah kepala pelayan Xia dengan sangat teliti. Yu Zhen duduk di tepi tempat tidur dan menatap gelas susu itu beberapa saat sebelum akhirnya meminumnya. Perlahan, hangatnya susu membuat tubuhnya sedikit lebih rileks. Namun pikirannya masih tidak bisa tenang. Ia memikirkan kata-kata Seng Jingting di taman tadi. Pria itu mengatakan bahwa rumah ini adalah rumahnya juga, dan ia boleh menjalani hidup dengan caranya sendiri. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi Yu Zhen yang selama ini hidup tanpa tempat yang benar-benar bisa disebut rumah, kalimat itu terasa sangat berat sekaligus menenangkan. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang luas. Di tempat lain di rumah yang sama, Seng Jingting masih berada di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari dokumen-dokumen yang tersebar di mejanya, tetapi perhatiannya tidak sepenuhnya berada di sana. Kepala pelayan Xia berdiri di depan meja sambil melaporkan beberapa hal yang terjadi hari ini, termasuk situasi keluarga Yu yang sedang menjadi bahan pembicaraan di kalangan pebisnis kota. Seng Jingting mendengarkan tanpa banyak reaksi. Namun ketika kepala pelayan Xia menyebut bahwa keluarga Yu sedang berusaha menenangkan situasi dan menyebarkan berbagai penjelasan untuk menyelamatkan reputasi mereka, sudut bibirnya sedikit terangkat. Ia berkata dengan nada datar bahwa keluarga Yu tidak perlu dikhawatirkan. Bagi keluarga Seng, mereka hanyalah keluarga kecil yang tidak memiliki pengaruh besar. Kepala pelayan Xia mengangguk, tetapi ia masih menambahkan satu informasi penting. Ia mengatakan bahwa Yu Suewei tampaknya sangat marah setelah kejadian di pesta. Beberapa orang bahkan mendengar bahwa ia berencana mencari cara untuk membalas Yu Zhen. Seng Jingting akhirnya menutup dokumen di tangannya. Matanya yang tenang terlihat sedikit lebih tajam. Ia berkata dengan suara rendah bahwa jika seseorang ingin mencari masalah dengan istrinya, maka orang itu harus siap menanggung akibatnya. Kepala pelayan Xia langsung memahami maksud itu. Ia mengangguk hormat dan berkata bahwa ia akan memperhatikan situasi keluarga Yu dengan lebih teliti. Setelah laporan selesai, ruang kerja kembali sunyi. Seng Jingting berdiri dan berjalan menuju jendela besar. Dari sana ia bisa melihat taman belakang yang diterangi lampu-lampu kecil di sepanjang jalan setapak. Ia teringat bagaimana Yu Zhen berdiri di tepi kolam tadi malam, dengan wajah yang terlihat kuat tetapi juga rapuh. Pria itu menghela napas pelan. Ia tidak pernah menyangka bahwa pernikahan yang awalnya hanya kesepakatan keluarga akan berubah menjadi sesuatu yang membuatnya benar-benar tertarik. Sementara itu di kamar, Yu Zhen akhirnya tertidur setelah pikirannya lelah memikirkan terlalu banyak hal. Namun pagi datang lebih cepat dari yang ia kira. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar kamar, membangunkannya perlahan. Ia membuka mata dengan sedikit kebingungan sebelum akhirnya ingat di mana ia berada. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan pelan di pintu.
Seorang pelayan masuk dengan senyum sopan dan mengatakan bahwa sarapan sudah siap. Kepala pelayan Xia juga menyampaikan bahwa jika Yu Zhen ingin pergi ke toko tes susu hari ini, mobil sudah disiapkan. Yu Zhen duduk di tempat tidur dengan sedikit terkejut. Ia hampir lupa bahwa semalam ia mengatakan ingin kembali bekerja. Setelah bersiap, ia turun ke ruang makan. Seng Jingting sudah duduk di sana, membaca berita pagi dengan tenang. Ketika melihat Yu Zhen datang, ia menurunkan koran itu dan berkata bahwa mobil akan mengantarnya ke toko nanti. Yu Zhen mengangguk pelan. Sarapan berlangsung cukup sederhana dibanding makan malam kemarin, tetapi tetap jauh lebih mewah dari apa yang biasa ia makan. Setelah selesai, Seng Jingting berdiri dan mengambil jasnya. Ia berkata bahwa ia harus pergi ke perusahaan. Sebelum pergi, ia menoleh kepada Yu Zhen dan berkata bahwa jika ada masalah di toko, ia bisa langsung menghubungi kepala pelayan Xia. Yu Zhen mengangguk lagi, merasa sedikit canggung dengan perhatian seperti itu. Tak lama kemudian mobil keluarga Seng mengantarnya ke toko tes susu tempat ia bekerja. Ketika mobil mewah itu berhenti di depan toko kecil tersebut, beberapa orang yang lewat langsung melirik dengan heran. Yu Zhen turun dari mobil dengan sedikit malu. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum masuk ke dalam toko. Namun begitu pintu terbuka, ia langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa. Di dalam toko tidak ada pelanggan sama sekali. Dan di sudut ruangan berdiri seorang wanita yang sangat ia kenal. Yu Suewei. Wanita itu berdiri dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi matanya dipenuhi kebencian yang jelas tidak disembunyikan lagi. Yu Zhen berhenti di ambang pintu ketika melihat sosok itu berdiri di dalam toko. Udara di ruangan kecil itu terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Mesin pembuat teh susu masih berdengung pelan di belakang meja, tetapi tidak ada pelanggan, tidak ada suara percakapan. Hanya keheningan yang terasa menekan. Yu Suewei berdiri dengan santai di dekat meja kasir, mengenakan gaun mahal yang jelas sangat tidak cocok dengan tempat sederhana seperti ini. Ia menatap Yu Zhen dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan senyum tipis yang penuh ejekan. Yu Zhen menutup pintu di belakangnya perlahan. Ia sudah menduga cepat atau lambat wanita itu akan datang mencarinya, tetapi ia tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Beberapa detik mereka hanya saling memandang. Yu Suewei akhirnya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar ringan tetapi penuh sindiran. Ia mengatakan bahwa tempat kerja Yu Zhen ternyata benar-benar sederhana. Bahkan kursi pelanggan terlihat usang, dan dekorasinya sangat biasa. Yu Zhen tidak menjawab ejekan itu. Ia hanya berjalan ke belakang meja dengan tenang, seperti biasa ia lakukan setiap hari. Sikapnya yang tidak terpancing membuat senyum Yu Suewei sedikit mengeras. Ia berjalan mendekat beberapa langkah, hak sepatunya berbunyi pelan di lantai keramik. Ia berkata bahwa Yu Zhen memang pandai berpura-pura tenang. Kemarin di pesta ia berhasil mempermalukan keluarga Yu di depan semua orang. Semua tamu sekarang membicarakan skandal keluarga mereka. Yu Zhen akhirnya menatapnya langsung. Ia berkata dengan suara datar bahwa semua yang terjadi kemarin hanyalah kebenaran yang akhirnya terungkap. Kalimat itu membuat wajah Yu Suewei berubah seketika. Matanya menyipit tajam. Ia melangkah lebih dekat lagi hingga hanya berjarak beberapa langkah. Ia berkata dengan suara rendah bahwa Yu Zhen benar-benar terlalu percaya diri hanya karena sekarang ia menikah dengan keluarga Seng. Ia mengingatkan bahwa keluarga Seng mungkin kuat, tetapi dunia ini tidak sesederhana yang Yu Zhen kira. Yu Zhen tetap berdiri tenang. Ia berkata bahwa jika Yu Suewei datang hanya untuk mengatakan hal-hal seperti itu, maka waktunya sedang terbuang sia-sia. Kata-kata itu membuat Yu Suewei tertawa dingin. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suaranya menjadi lebih pelan tetapi penuh kebencian. Ia mengatakan bahwa Yu Zhen mungkin berpikir telah menang sekarang. Ia berhasil membuat
Semua orang tahu bahwa Yu Shuiwei hanyalah anak tidak sah. Ia juga berhasil memutus hubungan dengan keluarga Yu di depan semua orang. Namun Yu Shuiwei berkata bahwa kehidupan tidak berhenti di satu hari pesta. Ia mengatakan bahwa dunia sosial kota ini sangat kecil. Reputasi seseorang bisa dihancurkan dengan sangat mudah. Yu Zhen menatapnya tanpa mengubah ekspresi. Ia bertanya apakah itu ancaman. Yu Shuiwei tersenyum lagi. Ia mengatakan bahwa itu bukan ancaman, hanya pengingat. Kemudian ia berjalan perlahan mengelilingi toko, menyentuh beberapa meja dengan ujung jarinya seolah sedang menilai tempat itu. Ia berkata bahwa sangat lucu melihat istri dari keluarga Seng masih bekerja di toko kecil seperti ini. Jika berita ini menyebar, orang-orang mungkin akan menertawakan keluarga Seng. Yu Zhen menjawab dengan tenang bahwa ia bekerja di sini karena ia mau, bukan karena ia harus. Jawaban itu membuat Yu Shuiwei berhenti berjalan. Ia menoleh dengan tatapan tajam. Ia berkata bahwa Yu Zhen benar-benar berpikir Seng Jingting akan selalu melindunginya. Yu Zhen tidak menjawab, namun justru diamnya membuat Yu Shuiwei semakin kesal. Ia berkata bahwa suatu hari nanti Yu Zhen akan menyadari bahwa dunia keluarga kaya jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Setelah mengatakan itu, Yu Shuiwei berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh sekali lagi. Matanya dipenuhi niat buruk yang jelas. Ia berkata dengan pelan bahwa permainan baru saja dimulai. Pintu toko terbuka dan tertutup kembali. Ruangan kembali sunyi. Yu Zhen berdiri di belakang meja beberapa saat tanpa bergerak. Ia tahu bahwa kunjungan tadi bukan sekadar ancaman kosong. Namun setelah beberapa detik, ia menarik napas panjang dan kembali menyalakan mesin minuman seperti biasa. Ia tidak ingin hidupnya terus dikendalikan oleh keluarga Yu. Sementara itu di sisi lain kota, di gedung tinggi markas perusahaan Seng Group, suasana di ruang rapat utama terasa sangat serius. Para direktur dan manajer senior duduk di meja panjang dengan ekspresi tegang. Di ujung meja, Seng Jingting duduk dengan sikap tenang. Salah satu direktur sedang melaporkan masalah besar yang muncul dalam proyek investasi internasional yang bernilai miliaran. Namun di tengah laporan itu, pintu ruang rapat tiba-tiba diketuk. Seorang asisten masuk dengan wajah sedikit cemas. Ia mendekat dan berbisik sesuatu kepada Seng Jingting. Mata Seng Jingting sedikit berubah ketika mendengar laporan itu. Asisten itu baru saja menerima kabar dari seseorang yang melihat Yu Shuiwei muncul di toko tempat Yu Zhen bekerja pagi ini. Ruangan rapat masih penuh dengan diskusi serius. Namun pikiran Seng Jingting sudah berada di tempat lain. Ia menutup dokumen di depannya dengan pelan. Tatapannya menjadi jauh lebih dingin. Seng Jingting menutup dokumen di depannya dengan gerakan tenang, namun perubahan kecil pada ekspresinya tidak luput dari perhatian beberapa direktur senior yang sudah lama bekerja bersamanya. Ruang rapat yang semula dipenuhi diskusi serius tentang proyek investasi mendadak terasa sedikit berbeda. Ia tidak mengatakan apa-apa selama beberapa detik, hanya menatap meja panjang di depannya seolah sedang menimbang sesuatu yang lebih penting daripada laporan keuangan bernilai miliaran yang baru saja dibahas. Akhirnya ia berdiri. Para direktur langsung terdiam. Dengan suara datar ia mengatakan bahwa rapat akan dilanjutkan oleh wakil presiden perusahaan. Ia memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Di perusahaan Seng Group, keputusan Seng Jingting selalu bersifat mutlak. Ia mengambil jasnya, berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah tenang, sementara asistennya segera mengikuti di belakang. Begitu mereka masuk ke lift pribadi, suasana berubah jauh lebih sunyi. Asisten itu akhirnya melaporkan dengan lebih jelas bahwa Yu Shuiwei terlihat memasuki toko teh susu tempat Yu Zhen bekerja sekitar 30 menit lalu. Beberapa orang yang mengenalnya melihat mereka berbicara cukup lama di dalam toko. Seng Jingting tidak langsung menjawab. Lift turun perlahan menuju lantai dasar.
Beberapa detik kemudian ia hanya berkata bahwa kepala pelayan Xia harus diberitahu untuk menambah pengawasan di sekitar Yu Zhen mulai hari ini. Asisten itu langsung mengangguk dan mengirim pesan. Namun Seng Jingting tidak memerintahkan siapapun untuk menghentikan Yu Suewei atau melakukan sesuatu secara langsung. Ia tahu bahwa Yu Zhen bukan tipe orang yang ingin selalu dilindungi seperti seseorang yang lemah. Lift terbuka di lantai dasar. Mobil sudah menunggu di depan gedung. Sementara itu di toko teh susu, suasana perlahan kembali normal. Beberapa pelanggan mulai datang seperti biasa, memesan minuman tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat sebelumnya, Yu Zhen bekerja seperti hari-hari sebelumnya, mencampur teh, menambahkan susu, dan menyerahkan gelas minuman kepada pelanggan dengan senyum sopan. Namun pikirannya masih memikirkan kedatangan Yu Suewei. Ia tahu wanita itu tidak datang hanya untuk berkata-kata. Ancaman tadi pasti akan diikuti sesuatu. Tepat ketika ia sedang menuangkan minuman ke dalam gelas, suara mesin mobil yang cukup keras terdengar dari luar toko. Beberapa pelanggan yang duduk di dekat jendela menoleh dengan penasaran. Yu Zhen juga melihat ke arah pintu. Sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan toko kecil itu. Beberapa orang di jalan langsung melirik dengan rasa ingin tahu. Pintu mobil terbuka. Seng Jingting turun dengan langkah tenang. Setelan jasnya terlihat sangat kontras dengan toko kecil yang sederhana itu. Beberapa pelanggan langsung berbisik satu sama lain, jelas mereka menyadari bahwa orang yang baru datang bukan orang biasa. Yu Zhen berdiri di belakang meja kasir dengan ekspresi sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pria itu akan datang ke sini pada jam kerja. Seng Jingting berjalan masuk ke toko tanpa memperhatikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia berhenti di depan meja kasir. Beberapa detik mereka hanya saling memandang. Kemudian ia berkata dengan nada santai bahwa ia kebetulan melewati daerah ini dan ingin membeli minuman. Beberapa pelanggan di belakang langsung terlihat penasaran, mencoba mendengar percakapan mereka. Yu Zhen menatapnya dengan ekspresi yang jelas tidak percaya. Namun ia tetap mengambil gelas plastik dan bertanya minuman apa yang ingin ia pesan. Seng Jingting memandang papan menu di dinding seolah benar-benar sedang memilih. Akhirnya ia menyebut satu minuman yang paling populer di toko itu. Yu Zhen mulai membuat minuman tersebut dengan gerakan terampil. Selama proses itu, mereka tidak berbicara lagi. Namun ketika Yu Zhen menyerahkan gelas minuman kepadanya, Seng Jingting berkata dengan suara pelan yang hanya bisa didengar olehnya. Ia berkata bahwa jika seseorang datang mengganggunya lagi, ia tidak perlu menanganinya sendirian. Yu Zhen menatapnya sebentar. Ia berkata bahwa ia bisa mengurus masalahnya sendiri. Seng Jingting tidak terlihat keberatan dengan jawaban itu. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mengambil minumannya. Namun sebelum berbalik pergi, ia menambahkan satu kalimat dengan nada yang sangat tenang. Ia berkata bahwa meskipun Yu Zhen mampu mengurus dirinya sendiri, bukan berarti ia harus melakukannya sendirian. Setelah itu ia keluar dari toko. Mobil hitam itu pergi beberapa detik kemudian. Di dalam toko, beberapa pelanggan masih membicarakan kedatangannya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun Yu Zhen hanya berdiri di belakang meja kasir dengan pikiran yang kembali dipenuhi berbagai perasaan rumit. Di sisi lain kota, Yu Suewei sedang duduk di dalam mobilnya sendiri dengan wajah yang gelap. Di tangannya ada ponsel yang menampilkan sebuah foto. Foto itu menunjukkan Seng Jingting berdiri di dalam toko teh susu, tepat di depan Yu Zhen. Foto itu baru saja dikirim oleh seseorang yang ia bayar untuk mengikuti Yu Zhen. Yu Suewei menatap foto itu dengan mata dingin. Beberapa detik kemudian ia tertawa pelan. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa permainan ini ternyata menjadi jauh lebih menarik dari yang ia bayangkan. Yu Suewei menyandarkan punggungnya di kursi mobil sambil menatap foto di layar ponselnya. Cukup lama, cahaya layar memantulkan kilatan dingin di matanya. Foto itu memperlihatkan
Seng Jingting berdiri di dalam toko kecil yang sederhana, jelas berbeda dengan dunia yang biasanya ia datangi. Namun yang membuat Yu Suewei semakin kesal bukanlah tempatnya, melainkan ekspresi wajah pria itu ketika berbicara dengan Yu Zhen. Ekspresi itu terlalu tenang, terlalu alami, seolah kehadirannya di sana bukan sesuatu yang dipaksakan. Yu Suewei menggigit bibirnya pelan. Ia telah hidup di kalangan keluarga kaya sejak kecil, dan ia sangat paham cara orang-orang seperti Seng Jingting memperlakukan orang lain. Biasanya mereka bersikap sopan, tetapi tetap menjaga jarak. Namun dalam foto itu, jarak tersebut hampir tidak terlihat. Itu membuat hatinya dipenuhi kecemburuan yang sulit disembunyikan. Ia menggeser foto itu dan memperbesar wajah Yu Zhen di layar. Gadis itu terlihat sederhana, dengan seragam toko teh susu, rambutnya diikat rapi seperti pekerja biasa. Tidak ada perhiasan mahal, tidak ada gaun mewah. Namun justru gadis seperti itu yang sekarang berdiri di samping pria paling berpengaruh di generasi muda kota ini. Yu Suewei mematikan layar ponselnya dengan kasar. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini tidak masuk akal. Menurutnya, Yu Zhen seharusnya tetap menjadi gadis desa yang mudah diinjak seperti dulu. Namun sekarang situasinya benar-benar terbalik. Ia mengangkat ponselnya lagi dan memanggil seseorang. Nada panggilan terdengar beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. Suara seorang pria terdengar dari ujung telepon. Yu Suewei tidak berbicara panjang. Ia hanya mengatakan bahwa rencana yang mereka bicarakan sebelumnya harus dipercepat. Ia tidak ingin menunggu terlalu lama. Pria itu sempat bertanya apakah ia yakin ingin melakukan hal itu. Yu Suewei menjawab dengan suara dingin bahwa ia sudah kehilangan terlalu banyak hal. Ia tidak peduli lagi dengan risiko kecil. Setelah itu panggilan berakhir. Mobilnya perlahan mulai bergerak meninggalkan jalan di depan toko. Sementara itu di dalam toko, Yu Zhen akhirnya selesai melayani beberapa pelanggan yang datang setelah makan siang. Suasana kembali seperti biasanya. Rekan kerjanya yang datang untuk shift sore bahkan tidak tahu apa yang terjadi pagi tadi. Yu Zhen berdiri di belakang meja sambil membersihkan peralatan minuman. Pikirannya masih memikirkan banyak hal, tetapi ia berusaha tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tahu bahwa kehidupan tidak akan menjadi mudah hanya karena ia meninggalkan keluarga namun setidaknya sekarang ia bisa memilih jalannya sendiri. Waktu berjalan cukup cepat hingga sore hari. Ketika ia sedang merapikan meja, pintu toko tiba-tiba terbuka lagi. Seorang pria masuk dengan langkah santai. Yu Zhen mengangkat kepala dan melihat wajah yang tidak ia kenal. Pria itu terlihat seperti pelanggan biasa. Pakaiannya sederhana, tetapi matanya terus mengamati ruangan seolah sedang mencari sesuatu. Ia memesan minuman dengan suara yang terdengar normal. Yu Zhen membuat minuman itu seperti biasa. Namun ketika ia menyerahkan gelas kepadanya, pria itu tidak langsung pergi. Ia berdiri di depan meja kasir beberapa detik lebih lama. Kemudian ia berkata dengan suara pelan bahwa seseorang ingin menyampaikan pesan kepadanya. Yu Zhen sedikit mengerutkan alis. Ia bertanya pesan dari siapa. Pria itu tersenyum tipis. Ia berkata bahwa pesan itu dari seseorang yang sangat membenci Yu Zhen. Kalimat itu membuat suasana di toko terasa sedikit berbeda. Beberapa pelanggan yang duduk jauh mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi Yu Zhen bisa merasakan nada aneh dalam suara pria itu. Ia tetap berdiri tenang. Ia bertanya apa pesannya. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan menaruhnya di meja. Di layar ponsel terlihat sebuah video. Video itu menampilkan seseorang yang sangat dikenal Yu Zhen. Ibunya. Wanita itu terlihat sedang berjalan keluar dari rumah keluarga Yu dengan wajah yang sangat gelisah. Yu Zhen langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap layar ponsel dengan mata yang mulai menegang. Pria itu berkata dengan suara santai bahwa kadang-kadang orang yang ingin melukai kita tidak akan langsung menyentuh kita. Mereka akan menyentuh orang yang kita pedulikan.
Kata-kata itu membuat udara di sekitar Yu Zhen terasa berat. Pria itu kemudian mengambil kembali ponselnya. Ia berkata bahwa jika Yu Zhen ingin ibunya tetap aman, ia harus mengikuti instruksi yang akan datang. Setelah mengatakan itu, pria tersebut meninggalkan uang di meja dan berjalan keluar dari toko. Seolah tidak terjadi apa-apa, pintu toko tertutup perlahan di belakangnya. Yu Zhen tetap berdiri di tempatnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan keluarga Yu, rasa takut benar-benar muncul di dalam hatinya. Yu Zhen masih berdiri di belakang meja kasir ketika pintu toko itu tertutup sepenuhnya. Suara bel kecil di atas pintu bergoyang pelan, mengeluarkan bunyi yang biasanya terasa biasa saja. Tetapi kali ini terdengar sangat jelas di telinganya. Tangannya masih berada di atas meja. Jemarinya sedikit gemetar tanpa ia sadari. Beberapa pelanggan di dalam toko tetap duduk seperti biasa, mengobrol pelan sambil meminum teh susu mereka. Tidak seorang pun tampaknya menyadari percakapan singkat yang baru saja terjadi di depan kasir. Bagi mereka, pria tadi hanyalah pelanggan biasa yang datang dan pergi. Namun bagi Yu Zhen, satu video pendek itu sudah cukup membuat dunia di sekitarnya terasa berbeda. Ia menarik napas perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Kepalanya mulai memutar ulang. Semua yang baru saja terjadi. Pria itu tidak mengatakan secara langsung bahwa ibunya berada dalam bahaya, tetapi pesan yang disampaikan sangat jelas. Seseorang sedang menggunakan ibunya untuk menekan dirinya. Dan orang itu tidak sulit ditebak. Yu Xuewei. Yu Zhen menutup matanya sebentar. Ia tahu wanita itu tidak akan berhenti hanya dengan ancaman kosong. Setelah beberapa detik, Yu Zhen memaksa dirinya kembali bergerak. Ia masih harus bekerja. Sampai jam tutup, ia tidak ingin orang-orang di toko melihat kepanikannya. Ia menyelesaikan beberapa pesanan yang tersisa, membersihkan meja, dan mencoba bersikap normal. Namun pikirannya terus memikirkan satu hal yang sama. Jika ibunya benar-benar dalam bahaya, ia tidak bisa hanya menunggu. Waktu berjalan sangat lambat sampai akhirnya sore berubah menjadi malam. Ketika jam kerja selesai dan pelanggan terakhir keluar dari toko, Yu Zhen membantu rekannya menutup mesin dan membersihkan tempat kerja. Rekannya sempat bercanda ringan seperti biasa, tetapi Yu Zhen hanya tersenyum kecil tanpa banyak bicara. Beberapa menit kemudian ia keluar dari toko. Udara malam terasa sedikit dingin. Mobil keluarga Seng sudah menunggu di sisi jalan seperti biasanya. Sopir membuka pintu. Dengan hormat, Yu Zhen masuk ke dalam mobil tanpa berkata apa-apa. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan langkah apa yang harus ia lakukan. Ia tahu bahwa jika ia memberitahu Seng Jingting, pria itu pasti akan langsung turun tangan. Namun ia juga tahu bahwa masalah ini berhubungan dengan keluarganya sendiri. Ia tidak ingin selalu bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan semua masalahnya. Mobil akhirnya berhenti di depan kediaman keluarga Seng. Lampu-lampu taman sudah menyala seperti malam sebelumnya. Yu Zhen turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan. Di ruang tamu, kepala pelayan Xia langsung menyambutnya dengan sikap sopan. Ia mengatakan bahwa makan malam sudah disiapkan, dan tuan muda baru saja kembali dari perusahaan. Yu Zhen mengangguk pelan. Ketika ia masuk ke ruang makan, Seng Jingting sudah duduk di kursinya. Ia tampak sedang membaca sesuatu di tablet, tetapi ketika Yu Zhen masuk, ia langsung mengangkat kepalanya. Tatapan mereka bertemu. Seng Jingting langsung menyadari sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ia menaruh tabletnya di meja. Beberapa detik mereka hanya saling memandang. Kemudian ia berkata dengan nada tenang bahwa hari ini di toko tampaknya tidak berjalan terlalu baik. Yu Zhen sedikit terkejut. Ia bertanya bagaimana pria itu tahu. Seng Jingting tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata bahwa di kota ini tidak banyak hal yang benar-benar bisa terjadi tanpa diketahui keluarga Seng. Kalimat itu membuat Yu Zhen terdiam.
Ia menatap pria itu beberapa saat sebelum akhirnya duduk di kursinya. Makan malam disajikan, tetapi Yu Zhen hampir tidak menyentuh makanannya. Seng Jingting memperhatikannya dengan diam. Akhirnya ia berkata bahwa jika ada masalah, Yu Zhen seharusnya memberitahunya. Yu Zhen memegang sendoknya tanpa bergerak. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berkata dengan suara pelan bahwa seseorang datang ke toko hari ini. Seng Jingting tidak terlihat terkejut. Ia hanya menunggu Yu Zhen melanjutkan. Yu Zhen kemudian menceritakan tentang pria yang menunjukkan video ibunya dan menyampaikan ancaman. Ruangan menjadi sunyi setelah ceritanya selesai. Seng Jingting bersandar sedikit di kursinya. Tatapannya menjadi jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ia bertanya satu hal saja. Apakah Yu Zhen tahu siapa yang berada di balik semua ini? Yu Zhen tidak langsung menjawab. Namun beberapa detik kemudian ia berkata satu nama. Yu Suewei. Seng Jingting tidak terlihat kaget mendengar nama itu. Ia hanya mengangguk pelan. Kemudian ia berdiri dari kursinya. Ekspresi wajahnya tetap tenang, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang berubah. Ia berkata dengan suara rendah bahwa Yu Zhen tidak perlu khawatir tentang ibunya. Masalah itu akan ia tangani. Setelah mengatakan itu, ia berjalan keluar dari ruang makan. Yu Zhen menatap punggungnya dengan perasaan campur aduk. Sementara itu di luar rumah, Seng Jingting sudah mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Ketika panggilan itu tersambung, suaranya terdengar sangat dingin. Ia berkata bahwa mulai malam ini, orang-orangnya harus memastikan keselamatan Ibu Yu Zhen. Lalu ia menambahkan satu perintah lagi. Ia ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam rencana Yu Suewei. Dan begitu mereka menemukan jawabannya, ia tidak ingin ada kesalahan sedikit pun dalam menyelesaikan masalah itu. Malam itu suasana di kediaman keluarga Seng terlihat tenang seperti biasa, tetapi di balik ketenangan itu berbagai perintah sudah bergerak dengan cepat. Orang-orang yang bekerja untuk Seng Jingting tersebar di berbagai tempat di kota, beberapa menuju ke rumah keluarga Yu, beberapa lainnya mulai mengawasi setiap gerakan orang-orang yang berhubungan dengan Yu Suewei. Bagi mereka, perintah Seng Jingting bukan sekadar permintaan, melainkan sesuatu yang harus diselesaikan dengan sempurna. Di dalam rumah, Yu Zhen masih duduk di ruang makan setelah Seng Jingting pergi. Makanannya hampir tidak tersentuh. Ia menatap meja di depannya dengan pikiran yang masih dipenuhi kekhawatiran. Meskipun Seng Jingting sudah mengatakan bahwa ia akan menangani semuanya, rasa gelisah di hatinya tidak bisa hilang begitu saja. Ibunya selalu menjadi satu-satunya orang di keluarga Yu yang pernah memperlakukannya dengan sedikit kehangatan. Walaupun wanita itu tidak pernah berani melawan ayah Yu atau Yu Suewei secara terbuka, setidaknya ia tidak pernah benar-benar memusuhi Yu Zhen seperti yang dilakukan anggota keluarga lainnya. Yu Zhen menutup matanya sebentar. Ia tahu bahwa ibunya juga hidup dalam posisi yang sulit selama ini. Beberapa menit kemudian kepala pelayan Xia masuk ke ruang makan dengan langkah tenang. Ia melihat bahwa Yu Zhen masih duduk di sana dan berkata dengan suara lembut bahwa jika ia tidak ingin makan lagi, para pelayan akan membersihkan meja. Yu Zhen mengangguk pelan dan berdiri. Ia berjalan menuju taman belakang tanpa berkata apa-apa lagi. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin lembut menggerakkan permukaan kolam, menciptakan riak kecil di atas air yang memantulkan cahaya lampu taman. Yu Zhen berdiri di sana cukup lama. Di saat yang sama, beberapa kilometer dari rumah keluarga Seng, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari rumah keluarga Yu. Dua pria turun dari mobil dengan sikap tenang. Mereka bukan orang yang terlihat mencolok, tetapi gerakan mereka menunjukkan bahwa mereka sangat terlatih. Salah satu dari mereka memandang ke arah rumah besar keluarga Yu yang masih menyala terang. Ia kemudian menghubungi seseorang melalui earphone kecil di telinganya. Ia melaporkan bahwa mereka sudah tiba di lokasi. Perintah dari Seng Jingting sangat jelas. Pastikan keselamatan Ibu Yu Zhen.
Cari tahu siapa saja yang terlibat dalam ancaman terhadapnya. Dan jika perlu, hentikan masalah sebelum sempat berkembang lebih jauh. Sementara itu di dalam rumah keluarga Yu, suasana juga jauh dari tenang. Ayah Yu sedang duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Sejak kejadian di pesta kelulusan, reputasi keluarga mereka di kalangan bisnis kota ini jatuh dengan cepat. Beberapa rekan bisnis bahkan mulai menjaga jarak. Yu Suewei berdiri di dekat jendela dengan ekspresi yang tidak kalah dingin. Di tangannya masih ada ponsel yang beberapa saat lalu digunakan untuk berbicara dengan seseorang. Ia merasa bahwa rencananya akan segera berjalan. Ia yakin Yu Zhen tidak akan berani mengabaikan ancaman terhadap ibunya. Namun tepat ketika ia sedang memikirkan langkah berikutnya, suara ponselnya berdering. Ia melihat layar ponsel itu. Nama yang muncul adalah orang yang tadi ia kirim untuk menyampaikan pesan di toko. Yu Suewei tersenyum tipis sebelum mengangkat panggilan. Namun suara di ujung telepon terdengar jauh berbeda dari yang ia harapkan. Pria itu berbicara dengan nada panik. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa orang tidak dikenal tiba-tiba muncul di sekitar rumah keluarga Yu. Mereka tidak melakukan apa-apa secara langsung, tetapi jelas sedang mengawasi. Yu Suewei langsung menyadari sesuatu. Senyumnya perlahan menghilang. Ia bertanya dengan suara tajam apakah orang-orang itu berasal dari keluarga Seng. Pria di telepon tidak bisa memastikan, tetapi ia mengatakan bahwa orang-orang itu terlihat sangat profesional. Yu Suewei menutup telepon dengan wajah yang semakin gelap. Ia menatap keluar jendela rumah besar itu. Untuk pertama kalinya malam itu, ia mulai menyadari bahwa langkah yang ia ambil mungkin telah memancing reaksi yang jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Sementara itu di taman rumah keluarga Seng, Yu Zhen masih berdiri di dekat kolam. Langkah kaki terdengar mendekatinya. Ia menoleh sedikit. Seng Jingting berdiri beberapa langkah di belakangnya. Pria itu tidak langsung berbicara. Beberapa detik kemudian ia berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya. Ia berkata dengan suara tenang bahwa ibunya sudah berada di tempat yang aman. Yu Zhen langsung menoleh dengan terkejut. Seng Jingting melanjutkan bahwa orang-orangnya sudah memastikan tidak ada yang bisa menyentuhnya malam ini. Bahu Yu Zhen akhirnya sedikit rileks. Namun Seng Jingting belum selesai berbicara. Ia menambahkan dengan nada yang tetap datar bahwa sekarang hanya tinggal satu hal lagi yang perlu diselesaikan. Yu Zhen menatapnya dengan sedikit bingung. Seng Jingting memandang ke arah kolam dengan mata yang tenang. Ia berkata bahwa seseorang harus belajar bahwa mengancam keluarganya adalah kesalahan yang sangat mahal. Yu Zhen menatap wajah Seng Jingting beberapa saat setelah mendengar kalimat itu. Suaranya tidak keras, bahkan terdengar sangat tenang, tetapi justru ketenangan itulah yang membuat kata-katanya terasa jauh lebih berat. Ia bisa merasakan bahwa pria di sampingnya benar-benar serius. Angin malam bertiup pelan di taman, menggoyangkan daun-daun pohon di sekitar kolam. Cahaya lampu taman memantulkan bayangan mereka berdua di permukaan air yang beriak. Perlahan, Yu Zhen akhirnya berkata dengan pelan bahwa ia tidak ingin masalah ini menjadi terlalu besar. Ia tahu bagaimana keluarga kaya seperti keluarga Seng bisa menyelesaikan masalah jika mereka benar-benar mau. Dan itu bukan sesuatu yang selalu berakhir dengan baik bagi pihak lain. Seng Jingting menoleh sedikit untuk menatapnya. Ia berkata bahwa masalah ini sudah menjadi besar sejak seseorang memutuskan untuk menggunakan ibunya sebagai alat ancaman. Yu Zhen terdiam. Ia tidak bisa menyangkal hal itu. Namun ia masih berkata bahwa Yu Suewei mungkin hanya ingin menakutinya. Seng Jingting menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa orang yang menggunakan cara seperti itu biasanya tidak berhenti hanya pada satu langkah. Jika hari ini Yu Zhen mundur karena ancaman, maka besok mereka akan datang dengan cara yang lebih berani. Kata-kata itu membuat Yu Zhen kembali diam. Ia tahu bahwa Seng Jingting mungkin benar. Namun di dalam hatinya masih ada rasa ragu.
Beberapa detik berlalu sebelum Seng Jingting akhirnya berkata bahwa Yu Zhen tidak perlu memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia mengatakan bahwa ia hanya akan memastikan satu hal. Tidak ada yang akan menyentuh orang-orang yang Yu Zhen pedulikan. Setelah itu ia tidak berbicara lagi. Mereka berdiri di taman beberapa saat dalam keheningan yang aneh tetapi tidak sepenuhnya canggung. Sementara itu di rumah keluarga Yu, suasana mulai berubah menjadi semakin gelisah. Ayah Yu baru saja menerima telepon dari salah satu kenalannya di dunia bisnis. Nada percakapan itu terdengar tidak menyenangkan. Begitu telepon ditutup, wajahnya terlihat semakin muram. Ia memandang Yu Suewei yang masih berdiri di dekat jendela. Ia bertanya dengan suara keras apakah Yu Suewei melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Yu Zhen. Yu Suewei menoleh dengan ekspresi yang sedikit keras kepala. Ia berkata bahwa ia hanya memberi pelajaran kecil kepada gadis itu. Ayah Yu langsung berdiri dari kursinya. Ia mengatakan bahwa keluarga Seng baru saja menghentikan salah satu proyek kerja sama yang hampir disepakati dengan perusahaan mereka. Pihak Seng Group juga tiba-tiba menarik beberapa investasi yang sebelumnya direncanakan. Bagi keluarga Yu yang sedang berada dalam posisi sulit setelah skandal pesta kemarin, hal itu seperti pukulan tambahan. Yu Suewei terdiam beberapa detik. Ia tidak menyangka reaksi Seng Jingting akan datang secepat ini. Ayah Yu berjalan mendekat dengan wajah yang penuh kemarahan. Ia berkata bahwa jika semua ini benar-benar karena tindakan Yu Suewei terhadap Yu Zhen, maka ia telah membuat kesalahan besar. Namun Yu Suewei justru tertawa kecil. Ia berkata bahwa keluarga Seng tidak mungkin melakukan semua itu hanya karena satu wanita. Namun di dalam hatinya sendiri, ia mulai merasa tidak nyaman. Karena ia tahu bahwa pria seperti Seng Jingting bukan tipe orang yang akan menunggu lama jika seseorang menantangnya secara langsung. Kembali di kediaman keluarga Seng, Yu Zhen akhirnya berkata bahwa ia ingin kembali ke kamar. Hari ini terasa sangat panjang baginya. Seng Jingting mengangguk. Ia berkata bahwa ia masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan di ruang kerjanya. Mereka berjalan kembali ke dalam rumah bersama-sama. Di tangga menuju lantai atas, langkah mereka perlahan melambat. Ketika sampai di depan kamar Yu Zhen, ia berhenti. Ia menoleh kepada Seng Jingting dan berkata dengan suara pelan bahwa ia berterima kasih atas apa yang sudah ia lakukan hari ini. Seng Jingting memandangnya beberapa detik. Kemudian ia berkata bahwa tidak perlu berterima kasih. Ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang suami. Kalimat sederhana itu membuat Yu Zhen sedikit terdiam. Ia membuka pintu kamar dan masuk ke dalam. Ketika pintu tertutup, Seng Jingting masih berdiri di koridor beberapa saat sebelum akhirnya berjalan menuju ruang kerjanya. Beberapa menit kemudian, kepala pelayan Siam masuk ke ruangan itu membawa laporan terbaru. Ia mengatakan bahwa orang-orang mereka sudah mengidentifikasi beberapa orang yang bekerja untuk Yu Suewei. Seng Jingting duduk di kursinya dan membaca laporan tersebut dengan tenang. Di dalamnya terdapat nama-nama orang yang membantu menyampaikan ancaman kepada Yu Zhen hari ini. Ia menutup dokumen itu perlahan. Kemudian ia berkata kepada kepala pelayan Sia bahwa besok pagi ia ingin bertemu langsung dengan orang-orang itu. Kepala pelayan Sia mengangguk. Namun sebelum ia pergi, Seng Jingting menambahkan satu kalimat lagi dengan nada yang sangat tenang. Ia mengatakan bahwa beberapa orang perlu memahami batas mereka. Dan cara terbaik untuk mengajarkan hal itu adalah memastikan mereka tidak pernah berani melewati batas tersebut lagi. Pagi berikutnya datang dengan langit yang cerah, tetapi suasana di rumah keluarga Seng terasa sedikit berbeda. Para pelayan tetap menjalankan pekerjaan mereka dengan tenang. Seperti biasa, namun kepala pelayan Sia sudah bangun lebih awal untuk memastikan semua persiapan berjalan sesuai dengan rencana Seng Jingting. Di ruang makan, meja sarapan telah disiapkan dengan rapi. Berbagai hidangan ringan tersusun. Di atas meja panjang,
mulai dari roti hangat, buah segar, hingga sup ringan yang biasanya disiapkan untuk Yu Zhen. Yu Zhen turun dari lantai atas beberapa menit kemudian. Ia tampak sedikit lebih tenang dibanding malam sebelumnya, meskipun bayangan ancaman yang diterimanya masih belum sepenuhnya hilang dari pikirannya. Ketika ia memasuki ruang makan, Seng Jingting sudah duduk di kursinya. Ia tampak seperti biasa, mengenakan kemeja putih dan jas yang tergantung rapi di kursi. Sebelahnya, di tangannya ada beberapa dokumen yang sedang ia baca dengan ekspresi serius. Yu Zhen duduk di kursinya dengan pelan. Kepala pelayan Xia segera memberi isyarat kepada para pelayan untuk mulai menyajikan sarapan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian Seng Jingting menutup dokumen di tangannya dan menatap Yu Zhen. Ia berkata dengan nada tenang bahwa ibunya sudah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tadi malam, orang-orangnya akan menjaga di sekitar lokasi itu selama beberapa waktu. Bahu Yu Zhen sedikit rileks mendengar itu. Ia mengangguk pelan dan berkata terima kasih. Namun Seng Jingting hanya menggeleng ringan. Ia berkata bahwa ia sudah mengatakan sebelumnya, tidak perlu berterima kasih untuk hal seperti itu. Setelah itu mereka mulai sarapan. Namun Yu Zhen memperhatikan bahwa Seng Jingting tidak makan terlalu banyak pagi itu. Sepertinya pikirannya sedang berada di tempat lain. Setelah beberapa menit, ia akhirnya berdiri dari kursinya dan mengambil jasnya. Ia berkata bahwa hari ini mungkin akan sedikit sibuk. Yu Zhen tidak bertanya lebih jauh, tetapi ia bisa menebak bahwa kesibukan itu pasti ada hubungannya dengan kejadian kemarin. Ketika Seng Jingting berjalan keluar rumah, mobil hitam sudah menunggu di depan. Di dalam mobil tersebut sudah duduk kepala pelayan Xia. Mereka pergi menuju sebuah gedung tua di kawasan bisnis kota. Tempat itu bukan kantor resmi Seng Group, melainkan salah satu properti pribadi keluarga Seng yang jarang diketahui orang luar. Ketika mobil berhenti di depan gedung itu, beberapa pria yang tampak tegas sudah berdiri menunggu. Di dalam gedung tersebut, 3 orang pria sedang duduk di kursi dengan wajah yang terlihat sangat gelisah. Mereka adalah orang-orang yang kemarin terlibat dalam ancaman terhadap Yu Zhen. Ketika pintu ruangan terbuka dan Seng Jingting masuk, suasana langsung berubah menjadi sangat tegang. Langkahnya tetap tenang seperti biasa. Ia duduk di kursi di seberang mereka tanpa berkata apa-apa selama beberapa detik. Ketiga pria itu saling bertukar pandangan dengan gugup. Salah satu dari mereka akhirnya tidak tahan dan mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa mereka hanya melakukan pekerjaan yang diminta oleh seseorang. Mereka tidak tahu bahwa masalah ini berhubungan dengan keluarga Seng. Seng Jingting memandang mereka dengan ekspresi yang tidak berubah. Ia bertanya satu hal saja. Siapa yang memberi mereka perintah? Pria itu langsung menjawab dengan cepat. Nama yang ia sebut adalah Yu Suewei. Ruangan menjadi sunyi setelah itu. Seng Jingting tidak terlihat terkejut. Ia sudah menduga jawaban itu. Ia berdiri perlahan dari kursinya. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat tenang bahwa ia tidak tertarik menghukum orang yang hanya menjalankan perintah. Namun ia ingin mereka menyampaikan satu pesan kepada orang yang mempekerjakan mereka. Ia berkata bahwa jika Yu Suewei masih ingin hidup dengan tenang di kota ini, ia harus berhenti menyentuh orang-orang yang berhubungan dengan Yu Zhen. Ketiga pria itu langsung mengangguk dengan cepat. Mereka jelas tidak ingin terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Beberapa menit kemudian mereka dibawa keluar dari gedung itu. Seng Jingting berdiri di dekat jendela ruangan sambil melihat keluar. Kepala pelayan Xia berdiri di belakangnya. Ia berkata bahwa kemungkinan besar Yu Suewei tidak akan berhenti begitu saja. Seng Jingting menutup matanya sebentar sebelum akhirnya berkata dengan pelan bahwa jika seseorang tidak mengerti peringatan yang diberikan dengan baik, maka langkah berikutnya tidak akan sesederhana ini. Sementara itu di rumah keluarga Yu Suewei baru saja menerima pesan dari salah satu pria yang bekerja untuknya. Isi pesan itu sangat singkat.
Pesan dari Seng Jingting telah sampai kepadanya. Yu Suewei membaca pesan itu dengan wajah yang semakin dingin. Ia tahu bahwa pria itu sedang memperingatkannya. Namun bukannya mundur, sudut bibirnya justru terangkat sedikit. Ia berkata pada dirinya sendiri dengan pelan bahwa permainan ini baru saja dimulai. Dan ia belum berniat untuk menyerah. Yu Suewei meletakkan ponselnya perlahan di atas meja rias di kamarnya. Cahaya pagi masuk melalui jendela besar, tetapi wajahnya tetap dingin seperti malam sebelumnya. Ia berdiri cukup lama tanpa bergerak, menatap bayangannya sendiri di cermin. Pesan yang baru saja ia terima sangat jelas. Seng Jingting bukan hanya mengetahui apa yang ia lakukan, tetapi juga sudah mengambil langkah untuk memperingatkannya secara langsung. Namun bagi Yu Suewei, peringatan itu justru terasa seperti tantangan. Ia tidak pernah terbiasa mundur ketika seseorang mencoba menekannya. Apalagi orang itu adalah Yu Zhen. Nama itu saja sudah cukup membuat hatinya dipenuhi rasa tidak puas yang sulit dijelaskan. Sejak kecil ia selalu menjadi pusat perhatian keluarga Yu. Semua orang memujinya, menganggapnya sebagai putri yang cerdas dan elegan. Sementara Yu Zhen hanyalah gadis yang tumbuh di desa, seseorang yang bahkan tidak dianggap layak berdiri di ruangan yang sama dengannya. Namun dalam waktu singkat semuanya berubah. Yu Zhen bukan hanya kembali ke kota. Ia juga merusak reputasi keluarga Yu di depan semua orang. Dan sekarang ia berdiri di sisi pria yang paling berkuasa di generasinya. Yu Suewei mengangkat ponselnya lagi dan membuka foto yang dikirimkan kemarin. Foto Yu Zhen di toko teh susu itu. Ia menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum dingin. Ia berkata pelan bahwa Yu Zhen mungkin berpikir dirinya sudah aman sekarang. Namun Yu Suewei sangat yakin bahwa setiap orang memiliki titik lemah. Dan ia berniat menemukannya. Sementara itu di gedung tempat Seng Jingting berada, suasana di ruangan itu masih tenang. Setelah 3 pria yang ditahan tadi dibawa pergi, kepala pelayan Xia sedang berdiri di dekat meja sambil memeriksa beberapa laporan yang baru saja dikirimkan oleh orang-orang mereka. Ia mengatakan bahwa Yu Suewei tampaknya masih belum menunjukkan tanda-tanda mundur. Seng Jingting tidak terlihat terkejut. Ia berdiri di dekat jendela dengan tangan di saku jasnya. Tatapannya tenang, tetapi ada ketegasan yang jelas terlihat di matanya. Ia berkata bahwa orang seperti Yu Suewei tidak akan berhenti hanya karena satu peringatan. Kepala pelayan Xia mengangguk. Ia kemudian bertanya apakah mereka perlu mengambil langkah berikutnya. Seng Jingting terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Ia berkata bahwa belum perlu. Selama Yu Suewei tidak menyentuh Yu Zhen secara langsung lagi, ia masih bersedia menunggu. Namun jika ia melewati batas sekali lagi, maka situasinya akan berbeda. Setelah mengatakan itu, Seng Jingting mengambil jasnya dan berjalan keluar dari ruangan. Hari itu ia masih memiliki banyak pekerjaan di perusahaan. Beberapa jam kemudian, Yu Zhen kembali bekerja di toko teh susu seperti biasa. Hari itu terasa lebih tenang dibanding hari sebelumnya. Tidak ada orang mencurigakan yang datang. Beberapa pelanggan tetap datang seperti biasa, memesan minuman dan berbincang ringan di meja dekat jendela. Rekan kerjanya bahkan sempat bercanda bahwa toko mereka akhir-akhir ini sering didatangi mobil-mobil mewah. Yu Zhen hanya tersenyum kecil tanpa menjelaskan apapun. Namun meskipun semuanya terlihat normal, ia tetap merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ancaman kemarin masih teringat jelas di kepalanya. Ia tahu bahwa Yu Suewei tidak akan berhenti semudah itu. Sore mulai mendekat ketika toko menjadi sedikit lebih ramai. Yu Zhen sedang menyiapkan pesanan pelanggan ketika tiba-tiba ponselnya bergetar di dalam saku. Ia melihat layar ponsel itu. Nomor yang muncul tidak dikenal. Ia sempat ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. Suara seorang wanita terdengar dari ujung telepon. Suara itu sangat familiar. Ibunya. Namun nada suaranya terdengar sangat cemas. Ia mengatakan bahwa seseorang datang ke rumah pagi tadi dan menyampaikan bahwa Yu Zhen
Harus bertemu seseorang malam ini. Jika tidak, masalah lama yang terjadi 20 tahun lalu akan diungkapkan kepada semua orang. Yu Zhen langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia bertanya apa maksud ibunya. Namun ibunya hanya berkata bahwa ia juga tidak mengerti sepenuhnya. Orang yang datang hanya mengatakan satu hal. Jika Yu Zhen ingin tahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika ia hilang dari keluarga Yu dulu, maka ia harus datang sendirian ke tempat yang telah ditentukan malam ini. Setelah mengatakan itu, panggilan terputus. Yu Zhen berdiri diam di belakang meja kasir dengan wajah yang sedikit pucat. Kata-kata ibunya terus bergema di kepalanya. Kebenaran tentang apa yang terjadi 20 tahun lalu. Hal itu membuat pikirannya kembali pada satu pertanyaan yang selama ini tidak pernah benar terjawab. Apakah ia benar-benar tersesat ketika masih kecil? Atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang terjadi pada hari itu? Yu Zhen menatap layar ponsel yang kini gelap, hatinya dipenuhi campuran perasaan takut, penasaran, dan cemas. 20 tahun masa lalu, hari-hari yang ia ingat samar-samar, kini seakan memanggilnya untuk kembali diungkapkan. Ia tahu, malam ini ia akan menghadapi sesuatu yang mungkin mengubah segalanya, tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang keluarga Yu dan mungkin hubungan antara dirinya dengan Yu Suewei. Beberapa jam berlalu, dan malam perlahan menutupi kota. Lampu-lampu jalan berkelip, lembut, mobil-mobil melintas dengan suara mesin yang monoton, sementara gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya neon di langit yang gelap. Yu Zhen mempersiapkan dirinya dengan hati-hati. Ia mengenakan pakaian gelap yang sederhana agar tidak terlalu mencolok, membawa tas kecil berisi ponsel, dompet, dan beberapa barang penting lainnya. Napasnya sedikit terengah, dan tangan gemetar ketika ia menatap cermin panjang di kamar. Ia tahu, langkahnya malam ini tidak boleh salah. Ancaman yang datang melalui ibunya jelas, bukan lelucon. Jika ia membuat kesalahan, bukan hanya keselamatan ibunya yang taruhannya. Rahasia masa lalunya juga bisa terbongkar dengan cara yang tak diinginkan. Yu Zhen meninggalkan rumah keluarga Seng dengan mobil pribadi yang disiapkan oleh kepala pelayan Xia. Sopir mengemudi dengan tenang, melintasi jalanan yang sepi di malam hari. Setiap tikungan dan lampu jalan seakan membuat jantung Yu Zhen semakin berdebar. Ia menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diri, tetapi bayangan ancaman dan kata-kata Yu Suewei tetap membayang di kepalanya. Beberapa blok dari rumah keluarga Yu Suewei berdiri di balkon kamarnya, matanya memandang ke arah jalan yang sepi. Ia tersenyum tipis, penuh rasa percaya diri, mengetahui bahwa Yu Zhen akan tiba di lokasi yang telah ditentukan. Ia sudah menyiapkan semuanya. Orang-orang yang dimaksud ibunya Yu Zhen, peralatan, dan skema untuk memancing gadis itu datang. Sementara itu, Yu Zhen tiba di sebuah gedung tua yang gelap dan terpencil, tepat seperti yang dikatakan ibunya melalui telepon. Tidak ada lampu jalan yang menyinari gedung itu dengan terang. Hanya bayangan-bayangan yang memanjang, menimbulkan rasa tidak nyaman. Sopir memarkir mobilnya di depan dan menatap Yu Zhen dengan cemas. Yu Zhen menatap gedung di depannya beberapa saat sebelum membuka pintu mobil. Ia menghela napas dalam-dalam dan berjalan perlahan menuju pintu gedung. Setiap langkah terasa berat, setiap suara di malam yang sunyi membuatnya semakin waspada. Begitu ia menekan gagang pintu dan masuk, udara dingin menyergap tubuhnya. Dalam gedung, hanya ada lorong panjang yang remang dengan lampu temaram yang menggantung dari langit. Suara langkahnya bergema, menimbulkan kesan bahwa gedung itu kosong, tetapi ia tahu, sesuatu atau seseorang pasti menunggunya di ujung lorong. Yu Zhen melangkah lebih jauh, hati-hatinya terasa menegang. Di ujung lorong, sebuah pintu besar menutup rapat. Dari balik pintu, terdengar suara samar, suara seseorang yang sedang menunggu, atau mungkin jebakan.
Ia menelan ludah dan menekan gagang pintu itu perlahan. Pintu itu terbuka dengan derit yang panjang, memperlihatkan ruangan yang luas dengan cahaya lilin yang redup. Bayangan bergerak di sekeliling ruangan. Di tengah, sebuah sosok berdiri menunggu. Yu Zhen menahan napas. Ia tahu, malam ini bukan sekadar tentang ancaman terhadap ibunya. Ini adalah malam ketika semua rahasia masa lalu akan terbuka, dan ia harus siap menghadapi kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan atau mengerikan itu. Sosok di tengah ruangan perlahan menoleh. Wajahnya perlahan terlihat jelas di cahaya lilin. Mata Yu Zhen melebar saat menyadari siapa yang berdiri di depannya. Itu bukan orang asing, itu seseorang yang selama ini selalu menjadi misteri baginya. Dengan suara yang tenang namun penuh ketegangan, sosok itu berkata, "Yu Zhen, akhirnya kau datang." Yu Zhen menatap sosok itu dengan mata yang membesar, detak jantungnya seolah berhenti. Sesaat, suara itu begitu familiar, namun tak pernah ia dengar secara langsung sejak masa kecilnya yang hilang. Nafasnya tercekat ketika langkah pertama keluar dari pintu itu terasa seperti menapaki labirin rahasia yang selama ini tersembunyi. Sosok di depannya kini sepenuhnya terlihat dalam cahaya lilin, seorang wanita paruh baya. Dengan ekspresi campuran antara lega dan tegang. Matanya yang dalam menatap Yu Zhen. Dengan intensitas yang membuat tubuh gadis itu hampir membeku. Yu Zhen tahu, ini bukan orang lain, ini adalah ibunya sendiri, yang selama 20 tahun terakhir ia pikir mungkin telah hilang dari kehidupannya atau bahkan telah meninggalkannya. "Ibu." Suara Yu Zhen terdengar serak, hampir tak yakin apakah ia benar-benar bisa mengucapkannya. Wanita itu melangkah mendekat, suaranya bergetar tipis saat berkata, "Yu Zhen, aku tidak pernah berhenti mencarimu. Semua yang terjadi, aku ingin kau tahu kebenaran sekarang." Yu Zhen menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak menyangka malam ini, kebenaran yang selama ini terasa samar, akan muncul di hadapannya begitu nyata. Ibunya menepuk bahunya lembut, tetapi tatapannya tetap serius. 20 tahun lalu, saat kau hilang dari keluarga Yu, ada banyak hal yang terjadi. Hal-hal yang harus disembunyikan. Untuk melindungimu. Suara wanita itu mulai bergetar, menunjukkan ketegangan dan penyesalan yang selama ini tersembunyi. Yu Zhen menatap matanya, mencoba mencerna setiap kata. "Melindungiku? Dari siapa? Apa maksud ibu?" Wanita itu menghela napas panjang. Ia menurunkan pandangan sebentar sebelum kembali menatap Yu Zhen. "Dari Yu Suewei, dan dari ayahmu sendiri. Semua yang terjadi, termasuk alasan kau dibawa jauh dari keluarga, adalah untuk menjaga dirimu tetap aman. Tetapi, semuanya menjadi lebih rumit daripada yang kita kira." Yu Zhen menggigit bibirnya. Selama ini ia selalu merasa kehilangan, selalu merasa dibuang dan dikhianati. Namun mendengar kata-kata ibunya, hatinya campur aduk antara kemarahan dan kelegaan. "Jadi, semua ini bukan sepenuhnya salahku." Ibunya menggeleng perlahan. "Tidak, Zhen. Itu bukan kesalahanmu. Kau hanya anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Tapi sekarang, waktunya kau tahu siapa yang sebenarnya bermain di belakang layar semua tahun ini." Yu Zhen menatap lurus ke ibunya. Suasana di ruangan itu begitu sunyi, hanya terdengar suara lilin yang berdesir tipis. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang rahasia yang terungkap, tetapi juga tentang konfrontasi yang akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Tiba-tiba, pintu belakang ruangan terbuka pelan. Sebuah bayangan muncul di ambang pintu. Yu Zhen menoleh, jantungnya berdetak lebih kencang. Sosok itu berjalan perlahan masuk. Wajahnya dingin, senyum tipis terukir di bibirnya. Yu Zhen langsung mengenali siapa itu. Yu Suewei. Wanita itu melangkah mantap ke tengah ruangan, matanya memancarkan kebencian sekaligus tantangan yang tak bisa disembunyikan. Ia berkata dengan suara yang tenang, tetapi setiap
Kata menancap seperti pisau di hati, jadi ini yang kau sembunyikan, Yu Zhen, akhirnya aku menemukanmu. Yu Zhen menatap Yu Suewei, tubuhnya tegang. Ia tahu malam ini akan menjadi titik balik. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya, dan untuk semua yang pernah mencoba mengendalikannya. Ibunya melangkah sedikit maju, menempatkan diri di antara kedua wanita itu. Suasana mendadak penuh ketegangan, cahaya lilin menari di dinding, bayangan mereka bertiga tampak seperti tiga kekuatan yang siap bertarung. Yu Zhen menarik napas dalam-dalam, menatap Yu Suewei. Aku tidak takut lagi, katanya. Pelan tapi tegas, suaranya bergetar sedikit namun penuh keberanian. Yu Suewei tersenyum dingin. Kau harusnya takut, karena malam ini, semua rahasiamu akan menjadi senjataku. Udara di ruangan itu menjadi begitu berat, seperti gelombang yang siap meledak kapan saja. Yu Zhen merasakan adrenalin mengalir deras, tubuhnya tegang, namun ia tahu satu hal, malam ini, ia tidak bisa mundur lagi. Yu Zhen menatap Yu Suewei dengan mata menyala, napasnya mulai teratur meski jantungnya berdetak kencang. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar pertarungan kata-kata. Ancaman itu nyata, dan segala sesuatu yang terjadi 20 tahun lalu kini menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Ibunya berdiri di sampingnya, wajahnya tegang tetapi matanya tetap menenangkan. Ia menggenggam tangan Yu Zhen sebentar, memberikan sedikit keberanian melalui sentuhan itu. Zhen, kau harus tetap tenang. Jangan biarkan kemarahanmu menguasai dirimu, bisiknya. Lembut, Yu Suewei melangkah lebih dekat, menatap keduanya dengan intensitas yang menusuk. Selama ini kalian pikir bisa sembunyi dari kenyataan, pikir bisa menyembunyikan rahasia yang menguntungkan kalian, suaranya menukik seperti pisau. Aku sudah menunggu lama untuk momen ini, dan sekarang saatnya aku membalas semua yang selama ini kau pikir aman, Yu Zhen. Yu Zhen menggigit bibirnya, menahan emosi yang bergejolak. Ia tahu, jika ia menunjukkan rasa takut atau panik, Yu Suewei akan memanfaatkannya. Ia menundukkan sedikit kepala dan berkata, suaranya datar tapi penuh tekad, kalau maksudmu mengancamku atau ibuku, kau salah besar. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Yu Suewei tertawa tipis, tetapi matanya tetap dingin. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Kau hanyalah gadis desa yang beruntung bisa menikahi keluarga kaya. Aku akan menunjukkan bahwa kau tidak sekuat yang kau kira. Yu Zhen menatap lurus, tubuhnya tegap. Kalau itu yang kau pikirkan, kau salah lagi. Aku mungkin berasal dari desa, tapi aku bukan orang yang bisa dikendalikan. Apa yang akan kau lakukan, aku siap menghadapi. Senyum dingin Yu Suewei mengeras. Ia menyingkir sedikit dan menunjuk ke arah Yu Zhen. Dengan jari telunjuknya. Malam ini, kau akan tahu apa yang terjadi 20 tahun lalu. Semua rahasia yang kau pikir aman, semua kebohongan yang kau percayai akan terungkap di depan matamu sendiri. Ibunya menggigit bibirnya, tatapannya gelisah. Zhen, aku minta kau tetap tenang. Dengarkan, baik-baik, jangan bertindak gegabah. Yu Zhen menelan ludah dan mengangguk pelan. Suasana di ruangan itu seolah menahan napas, setiap detik terasa begitu panjang. Bayangan lilin menari di dinding, membuat ketiga wanita itu terlihat seperti tiga kekuatan yang siap saling bertarung, tetapi kali ini pertarungan bukan hanya soal kekuatan fisik, ini soal masa lalu, rahasia, dan kepercayaan. Yu Suewei menghela napas panjang, lalu perlahan membuka sebuah amplop coklat yang dibawanya. Ia meletakkannya di atas meja dengan suara kertas berkerut yang memecah kesunyian. Ini semua bukti. Semua yang selama ini kau tidak tahu tentang keluargamu. Tentang ayahmu, tentang ibumu sendiri. Aku sudah menunggu momen ini untuk kau melihatnya sendiri. Yu Zhen menatap amplop itu, tubuhnya sedikit gemetar. Ia tahu,
isi amplop itu bisa mengubah segalanya. Ia berjalan mendekat perlahan, menurunkan pandangannya ke atas amplop dan merasakan ketegangan yang begitu pekat. Ibunya menepuk bahunya dengan lembut. Zen, apapun yang ada di dalam amplop itu, ingat satu hal, kita di sini bersama. Kau tidak sendirian. Yu Zen menelan ludah, menarik napas panjang, dan perlahan membuka amplop itu. Begitu, kertas-kertas di dalamnya terlihat, seluruh dunia di sekitarnya seolah berhenti. Setiap huruf, setiap foto, setiap catatan yang tertulis di sana membuka lapisan-lapisan rahasia yang selama ini tersembunyi, dan membuat Yu Zen terdiam tanpa kata. Yu Xuewei menatapnya, senyum tipisnya kembali muncul, penuh kepuasan. Sekarang kau melihatnya sendiri, Zen. Semua yang selama ini kau pikir aman, sudah tidak lagi. Yu Zen menatap kertas-kertas itu, jantungnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Suasana di ruangan itu menjadi begitu sunyi, hanya terdengar detak jam di dinding dan suara napas yang tertahan. Malam itu, rahasia 20 tahun terakhir mulai terkuak, dan dengan setiap